Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Anggraini, NIM D1A02034, kelas B Agroekoteknologi. Pertama-tama, saya mengucap syukur kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat rahmat dan limpahan hidayahnya saya dapat membuat tugas ini. Selanjutnya, saya berterima kasih kepada Ibu Ira Wahyuni selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar agribisnis. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Manajemen Risiko Agribisnis, yang mana dalam risiko dalam agribisnis tersebut mempunyai 4, yaitu risiko penurunan produksi yang disebabkan bencana alam, hama, dan penyakit, kecelakaan, kesalahan budidaya. Yang kedua, risiko penurunan mutu produk, yaitu kesalahan proses pengolahan dan kesalahan input. Risiko keuangan dan pembiayaan karena perikatan atau kontrak harga. Yang terakhir yaitu risiko perubahan harga, yang mana perubahan referensi, citra rasa konsumen, supply, dan demand. Menurut Faiseh 1990, ada 3 sudut pandang dalam dampak risiko, yaitu yang pertama, dampak dan biaya sosial dari risiko yang terjadi. Yang kedua, produsen atau petani yang menitik beratkan kelangsungan hidup usaha. Yang ketiga, yaitu pembuat kebijakan memprediksi kondisi ke depan. Mengolah risiko dalam agribisnis, yang mana upaya mengurangi dampak risiko dalam agribisnis. Yang pertama yaitu risiko penurunan produksi dengan cara menanggung risiko pada asumsi. Yang kedua yaitu risiko penurunan mutu produk, yaitu dengan cara penerapan teknologi budidaya dan pasca panen. Yang ketiga yaitu risiko keuangan dan pembiayaan, yaitu diferensifikasi, integrasi vertikal. Yang keempat yaitu risiko perubahan harga, yang mana itu kontrak dibuka, face to face, fair to market, hedging, atau agriculture optional. Diversifikasi, yang mana itu bergerak pada beberapa jenis produk atau jasa yang berbeda. Kerugian yang diterima perusahaan pada lini produk tertentu dapat ditutupi oleh lini produk lain. Tekanan efisiensi menyebabkan spesialisasi pada satu lini produk sehingga diverifikasi menjadi sulit dilakukan. Pencapaian kondisi economy of scale akan lebih mudah dengan spesialisasi produk. Faktor yang mempengaruhi upaya diverifikasi yaitu kebijakan pemerintah, yang mana fisik dan moneter. Yaitu yang kedua, ketersediaan input, yang mana jumlah, mutu, dan jenis. Selanjutnya, lembaga penduduk yang berfungsi secara efisien dan efektif, yaitu koperasi, perbankan, pemasaran, penelitian, dan pelatihan. Sarana dan prasarana pendukung, misalnya transportasi, komunikasi, listrik, dan perairan. Integrasi vertikal, yang mana bergerak pada beberapa level dalam sistem suatu komoditas tertentu melakukan kerjasama dengan pelaku bisnis lainnya. Dalam komoditas tertentu bisa menjamin risiko kekurangan bahan baku, melindungi diri dari pesaing baru, melindungi dari permainan tidak adil. Keuntungan integrasi vertikal, yang mana yaitu masing-masing perusahaan bisa berspesialisasi sehingga tercapai economy of scale. Masing-masing perusahaan meningkatkan integritas manajemen dan bisnis sehingga lebih konsentrasi. Masing-masing perusahaan saling bergantung sehingga selalu upaya menjamin mutu dan harga. Selanjutnya, bisnis lebih mudah dikembangkan dengan membangun sistem komoditas dalam integritas yang memiliki daya saing tinggi. Penerapan teknologi,
yang mana itu pengertiannya resiko dapat ditekan dengan penggunaan teknologi yang tepat. Penggunaan teknologi komputer dalam perencanaan sampai pengendalian akan mempercepat proses operasional. Penggunaan sistem informasi manajemen akan membantu manajemen mengambil keputusan secara tepat dan tepat. Penerapan bioteknologi, khususnya rekayasa genetik, akan meningkatkan produktivitas. Pemakaian alat mekanik dan elektrik akan meningkatkan produktivitas. Kontrak di muka, frame contracting. Pengertiannya itu proses persetujuan pengiriman produk pada masa mendatang dengan harga yang ditetapkan sekarang. Tidak akan berpengaruh fluktuasi harga. Produsen mempunyai kewajiban mengirim produk sesuai jadwal dan pembelian menerima produk. Contohnya, peternak boiler membuat persetujuan kontrak harga dengan perusahaan inti bahwa harga panen ayam akan dibeli seharga 8.000 per kilo. Peternak harus menjual sesuai harga kontrak walaupun harga pasar lebih tinggi. Perusahaan harus membeli sesuai harga kontrak walaupun harga pasar lebih rendah. Pasar masa depan, future market, yang mana suatu sistem pasar yang menyediakan fasilitas untuk menanggapi perdagangan secara cepat dan unit produk yang terstandarisasi yang akan dikirim masa mendatang. Future market tidak terkait komoditas secara fisik, tetapi hanya janji-janji berupa kontrak pengiriman mendatang. Para pedagang berspekulasi terhadap kemungkinan perubahan harga, memanfaatkan naik turunnya harga. Contohnya, bursa komoditas mirip bursa saham. Pedagang menjual kontrak kapas dengan jumlah dan harga tertentu kepada pembeli pada periode waktu tertentu. Pedagang bisa membeli kembali kapas tersebut sesuai kesepakatan dengan penjual, karena diperkirakan harga akan naik. Usaha perlindungan, hedging, suatu upaya perlindungan risiko transaksi dalam cash market dengan counting yang menggunakan future market dan diambil posisi sama besar, tetapi berlawan pada cash market dan future market secara simultan. Ada dua tipe perlindungan, yang mana yang pertama hedging. Tipe hedging yang digunakan oleh orang atau lembaga yang menyimpan sejumlah komoditas untuk mengalihkan risiko kemungkinan turunnya harga dengan menjual future contract melalui future market. Bisa dilakukan oleh petani, pedagang, perantara, industri. Buying hedging, tipe hedging yang digunakan oleh orang atau lembaga yang ingin membeli komoditas tertentu untuk digunakan di masa mendatang dengan membeli future contract melalui future market menghadapi kemungkinan naiknya harga komoditas tersebut. Bisa dilakukan pedagang, perantara, industri. Hedging sebagai sarana mentransfer risiko dan diambil keuntungan dengan digunakan sebagai distorted hedging and the private hedging. Distorted hedging menutupi biaya penyimpanan bunga, premi, asuransi. Depreciating hedging, perbedaan antara harga tunai lokal dan harga mendatang. Future Prince, pasar opsi market. Penerapan hedging untuk proteksi pergerakan harga dapat dilakukan, tetapi membatasi kesempatan mendapatkan keuntungan dari adanya pergerakan harga. Options market memberikan hak kepada pembeli memilih opsi sebagai pembeli atau penjual future contract atau tidak memilih sama sekali. Pembeli opsi membeli atau penjual future market pada waktu tertentu di masa yang akan mendatang dengan harga yang telah disepakati. Penggunaan options market memerlukan kecermatan dalam memprediksi pergerakan harga. Sekian dari saya.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.